Perkenalkan, nama saya Kurnia Maisaro, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Majapahit. Pada video kali ini kita akan membahas materi perubahan bahasa. Pada materi kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah mengapa bahasa mengalami perubahan. Yang kedua, bagaimana bahasa mengalami perubahan. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai apa saja perubahan bahasa di masyarakat. Namun sebelum membahas ketiga hal tersebut, kita akan kenalan dulu dengan pengertian dari perubahan bahasa. Apa sih perubahan bahasa itu? Perubahan bahasa berkaitan dengan realitas kebahasaan di masyarakat. Perubahan bahasa adalah perubahan bentuk, struktur, dan fungsi bahasa sebagai sistem kode akibat persentuhannya dengan sistem kode lainnya. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengapa bahasa mengalami perubahan. Salah satu sifat dari bahasa adalah dinamis. Ketika masyarakat mengalami perubahan, maka bahasa juga akan mengalami perubahan. Jadi kita dapat menyimpulkan ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan bahasa. Yang pertama adalah bahasa berubah karena sifatnya yang dinamis. Yang kedua adalah bahasa adalah produk sosial budaya untuk memenuhi kebutuhan penuturnya. Siapakah penuturnya? Yaitu manusia. Manusia memiliki sifat yang dinamis. Jadi kedua hal tersebut adalah penyebab atau faktor terjadinya perubahan bahasa. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai bagaimana bahasa mengalami perubahan. Bahasa mengalami perubahan dapat dipengaruhi oleh faktor internal kebahasaan, pengaruh sosial, dan juga pengaruh kognitif budaya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pengaruh internal. Terjadi karena bahasa memiliki hukum-hukum internalnya. Dalam hukum ini ada konsep-konsep tentang mana yang ideal dan mana yang kurang ideal. Bahasa berubah agar menjadi bahasa yang lebih ideal dari waktu ke waktu. Jadi perubahan bahasa dari waktu ke waktu itu membuat bahasa itu berubah menjadi bahasa yang awalnya kurang baik, kemudian lama-kelamaan menjadi bahasa yang lebih baik lagi atau lebih ideal lagi. Misalnya, pada masa sekarang, bahasa yang baik bisa kita sebut dengan bahasa yang efektif dan efisien. Lambang OE yang dulu OE sekarang hanya dilambangkan dengan huruf U. Nah, karena dipersingkat atau dipermudah itu membuat bahasa itu dikatakan efektif atau efisien. Itu adalah pengaruh internalnya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh sosial. Perubahan akibat pengaruh sosial menunjukkan ikatan antara bahasa dengan masyarakat penggunanya. Perubahan nilai, relasi sosial, dan struktur sosial masyarakat mengakibatkan bahasa juga berubah. Kemudian yang terakhir ada pengaruh kognitif. Perubahan akibat pengaruh kognitif terjadi karena kemampuan pikiran dalam masyarakat dalam mengetahui dan memahami bahasa mengalami perubahan. Kesalahpahaman dalam proses pembelajaran bahasa menjadi salah satu bentuk pengaruh faktor kognitif. Jadi, bila ada masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap suatu bahasa, nah itu adalah salah satu contoh bahwa bahasa itu mengalami suatu perubahan dipengaruhi oleh faktor atau pengaruh kognitifnya. Itu tadi adalah bagaimana bahasa mengalami perubahan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai apa saja perubahan bahasa di masyarakat. Ada beberapa perubahan bahasa
di masyarakat. Ada 5. Yang pertama ada dari segi tataran fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan juga leksikon. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, pada tataran fonologi, bahasa mengalami perubahan pada aspek produksi bunyi. Misalnya, dalam bahasa Inggris, kata ganti orang kedua yang sekarang kita sebut dengan you, dulunya pernah disebut dengan ye. Sekarang mengalami perubahan, kita sebut dengan you. Itu adalah contoh perubahan fonologis dalam bahasa Inggris. Kemudian pada tataran morfologis, perubahan bahasa pada proses pembentukan kata. Misalnya, pada zaman dulu, kata yang memiliki satu suku kata seperti cat atau bom, ketika mengalami afiksasi hanya berubah menjadi mencat atau membom. Sedangkan sekarang kedua kata tersebut ketika mengalami afiksasi maka akan berubah menjadi mengebom atau mengecat. Itu adalah perubahan pada tataran morfologis pada pembentukan kata. Kemudian yang ketiga adalah pada tataran sintaksis, perubahan bahasa pada tataran penyusunan kalimat. Perubahan bahasa masa kini menambah formula kalimat kompleks. Sekarang menjadi 4 jenis. Dulu kalimat kita kenal ada kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, tentunya dari waktu ke waktu maka akan bertambah lebih kompleks lagi sesuai dengan perubahan masyarakat. Kemudian ada tataran semantik, yaitu perubahan bahasa pada tataran makna kata. Suatu kata tertentu dipahami dengan berbeda oleh generasi yang berbeda dan waktu yang berbeda. Misalnya, kata radikal dulu dimaknai dengan positif, sedangkan sekarang kata radikal cenderung dimaknai dengan hal yang negatif karena cenderung dikaitkan dengan aksi terorisme, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pada tataran leksikon, yaitu perubahan kosakata, ditandai dengan terus bertambahnya jumlah kosakata. Dulu, Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya ada sekitar 60.000 kosakata, sedangkan sekarang kita dapat menjumpai lebih dari 300.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbaru atau PUEB. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada materi perubahan bahasa pada video kali ini. Semoga mudah dipahami dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Apabila masih ada kekurangan, kesalahan, atau sulit untuk dipahami, teman-teman bisa berkomen atau menambahkan atau menyempurnakan lewat kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.